Pada awalnya mungkin orang kaget, itu aja. Pada mulai kaget aja. Ya 2024 ini memang katakanlah ini kocok ulang lah. Oke. Katakanlah. Pada awalnya mungkin teman-teman juga kaget, senior-senior kaget, kader-kader juga pada kaget, ini gimana segala macam gitu. Tetapi kita yakinkan bahwa posisi PKB adalah yang didukung, kemudian dari sisi perjuangan ini akan menjadi setali seirama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kita masih di tema yang berkaitan dengan anak muda di dunia politik. Ini edisi ketiga, kita undang mantan aktivis jadi caleg. Kemarin kita sudah undang Bung David, kemudian Bung Royo. Nah, ini sudah hadir di studio mini Bagus Podcast. Ini mantan aktivis besar nih di Serang. Pasti para aktivis di mana sudah tidak asing lagi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Kang Adam, sehat? Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya lelah beliau nih. Ini Kang Adam Makrifat, aktivis Untirta. Ini sesungguhnya adik Saprol ini, tapi dia memang lebih hebat, lebih ganteng dan karir politiknya juga lebih mumpuni di kampus. Mantan Presiden Masa Untirta ini. Enggak kaleng-kaleng tamu kita. Tapi kita intip profilnya 2024 Kang Adam Makrifat mencoba peruntungan untuk memperebutkan salah satu kursi calon wakil rakyat. Kita tanya dulu. Kang Adam, ini 2024 nampaknya menjadi sangat serius bagi Adam nih. Sehingga memutuskan untuk jadi caleg. Di mana nyaleknya, Adam? Saya nyalek di Kota Tangerang. Banten 8. Tangerang. Oke. Banten 8, Kota Tangerang B. Kota Tangerang B. Pinang sampai ke Larangan. Pinang, Cipondo, Ciledug, Karangtengah sampai ke Larangan. Perbatasan ibu kota. Di dapil mantan Gubernur Banten. Dapil mantan. Iya. Dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dari PKB. Nggak jauh-jauh. Lengkap kita. Ini salah satu barisan garda terdepannya Capres Paslon 01 ya. Yoi. Lengkap kita. Si mantan aktivis jadi calegnya Kang Adam ini tentu menjadi bagian suksesor bagaimana Anies Caimin menang terutama di Provinsi Banten. Di awal Saprol, karena udah lama kita nggak ngopi bareng nih Dam. Kenapa kemudian baru di 2024 Adam memutuskan, oh ini gue saatnya nih tidak hanya di belakang layar tapi gue harus tampil di depan dan gue mantap. Pasti kan bikin baliho, bikin spanduk. Akhirnya memilih 2024 sebagai panggung politik perdananya bagi Adam. Sebetulnya nggak perdana. Oke. 2019 maju kita. Serius Dam? 2019. Di mana 2019? Di Kabupaten Serang. Oke. Dapil Kabupaten Serang, provinsi. Dan dari PKB? PKB. Oke, iya. Waduh, wawasan kewartawanan Saprol ketinggalan nih. Ini kedua. Oke. Enggak, itu bukan wawasan senior. Itu berarti memang junior yang nggak tertib. Nggak sowan, makanya nggak dilantik. Nah, ya. Oh, jadi sempat 2019 di Kabupaten Serang. Tapi provinsi. Provinsi. Oke. Itu perdana itu. Artinya udah punya bekal ya. Udah untuk menghadapi 2024. Lalu bisa geser ke Kota Tangerang di mana Dam ceritanya? Panjang sih sebetulnya, tapi karena satu barangkali itu banyak teman ya di sana. Banyak teman di sana. Yang kedua memang kursi PKB belum ada di situ. Hilang lah di 2019 hilang. Kemudian ada semacam mungkin permintaan lah. Udah di sini aja. Gitu. Tugas ya. Kalau tugas dari atas. Nah ini permintaan. Ini bukan dari struktur. Jadi kalau secara pemilihan sih bukan ditugaskan ya. Kita yang memilih memang di situ.
Relatif lebih apa namanya, lebih terbuka barangkali. Welcome masyarakat, teman-teman jaringan di sana. Ditambah dulu pernah menjadi tim sukses di presiden. Nah, kira-kira banyak orang sana kan. Jadi jaringan terawat. Jaringan terawat. Ini aktivis banget. Yang penting perawatan ya. Biar glowing. Tapi Dam, kenapa kalau kemudian bekalnya 2019 di level kabupaten kota, kemudian 2024, gua naik aja lah. Masih penasaran kita nih. Enggak. 2019 juga memang provinsi. Tapi maksudnya kalau di Serang kan yaitu medan juangnya. Kabupaten Serang, bukan kota Serang. Bukan kota Serang. Oh iya. Tapi kan masih dekat-dekat lah. Masih dekat. Kalau dari bicara kultur, kabupaten kota Serang masih nyambung lah. Betul. Kalau kota Tangerang kan, Sapro aja kalau ke kota Tangerang berasa bukan ini Banten apa beda itu. Karena orang Rangkas, orang Banten Selatan misalnya. Itu makanya ada di situ mungkin jadinya bahwa ini Banten, masih ada TB-nya di situ yang masih ada Banten. Iya. Tapi enggak, kita percaya bahwa yang milih itu bukan geografis. Tapi yang memilih saya kira adalah masyarakat. Jadi kalau sekat-sekat dibatasi oleh sekat-sekat, dapil itu hanya untuk penyederhanaan barangkali. Tapi tetap dimanapun berada, yang milih itu tetap adalah manusia. Gitu. Udah hatam banget ini dunia politiknya. Jadi ya kita pertemanan dan nongkrong memang dari dulu sering banget di sana. Dari zaman kuliah. Tapi kan ada kajian gini kalau di wartawan itu, ada klaster-klaster kalau bagi kami. Misalnya kalau nyalek di wilayah Tangerang Raya itu ongkos politiknya A. Serang Cilegon, Kota Serang, Cilegon ini B. Lebak Pandeglang C misalnya. Karena ongkos politiknya juga agak beda tuh kalau bicara Tangerang Raya. Itu juga dihitung, Dan. Itu stereotip barangkali. Kita percaya itu stereotip karena itu kayak apa namanya, ya orang-orangan sawah gitu. Orang-orangan sawah aja, masyarakatnya nggak welcome. Malah apa namanya, masyarakat Kota Tangerang saya kira apa namanya, sama pada umumnya lah. Yang berbicara daerah di sana justru lebih guyup kayak gitu, lebih bareng-bareng. Mungkin karena Sapro agak kurang main di sana. Bukan kurang sih, emang nggak pernah main. Jadi sebenarnya enggak, ketika di dalamin juga itu kurang dalam aja barang. Gitu di dalamin lebih aja. Karena kita welcome. Representasinya misalnya di Ketua DPRD Banten 5 tahun ini, Bang Andra Soni juga dapilnya sana. Kebetulan satu dapil. Iya kan, Kota Tangerang artinya bukan orang-orang sembarangan kalau udah bicara pencalonan level provinsi. Adam kan masih muda, harus tempurnya itu dengan ya kalau bicara usia udah pasti nggak seimbang ya. Kalau bicara kemampuan kan anak muda juga udah banyak yang bisa membuktikan bahwa kecerdasan, intelektualitas tidak ada hubungannya dengan usia misalnya. Maksud Sapro, nah di internal PKB-nya pasti orang-orang hebat juga yang ada di dapil Adam itu. Iya, senior saya. Ya kan? Senior saya. Tapi gini ya, apa namanya? Saya percaya bahwa politik itu hanya salah satu alat untuk secara pribadi barangkali aktualisasi diri. Karena kalau dari aktivis, larinya ke pengusaha misalkan, mohon maaf, itu agak sulit adaptasinya. Gitu. Kita biasa kerja untuk orang lain, aktivis itu kan begitu, kerja kita itu kerja untuk orang lain. Tiba-tiba kita harus jadi pengusaha yang kerjanya untuk diri sendiri, itu sulit bagi adaptasinya. Nah, karena kebiasaan jadi aktivis, kira di dapil manapun atau medan tempurnya yang seperti apapun, saya kira aktivis pasti selalu siap. Siapapun. Saya kira aktivis ya. Aktivis dimanapun, siapapun itu pasti selalu siap. Sapro curiga jangan-jangan Adam ini
caleg paling muda di tingkat provinsi dari PKB? Ada yang lebih muda lagi? Kayaknya sih ada ya. Kalau dulu ya, 2019 ya, tapi kalau sekarang kayaknya ada yang lebih muda. Masih ada yang lebih muda. Ini kita harus apresiasi anak-anak muda. Kebetulan memang PKB itu apa namanya? Kalau istilahnya dalam politik itu aktivis itu penjenjangan ya. Nah, memang PKB ini nyarinya yang dari aktivis itu banyak sekali. Ruangnya untuk aktivis itu selalu lebih terbuka daripada ruang untuk bidang-bidang lain, misalkan kayak pengusaha kayak gitu. PKB jauh lebih terbuka kepada aktivis. Oke, jaminan mutu kan bahan bakunya. Ya, kira-kira gitu. Karena ada ideologi yang harus dijaga. Gitu. Oke. Kalau masuk yang penjenjangan atau rekrutmen politiknya, rekrutmen elit, rekrutmen kepemimpinannya itu dikarbit misalkan, mohon maaf, gitu, ya saya kira itu pertaruhan ideologi dan itu berbahaya. Oke, di PKB ada dinasti nggak? Alhamdulillah, semuanya melalui proses dari step by step ya, bahwa di situ ada keluarga, hubungan segala macam, itu saya kira lumrah, tetapi semuanya melalui proses. Enggak, atau tidak mengkanibal aturan main lah. Udah mulai panas kita nih. Ini kalau aktivis emang apa, kacamatanya udah nasional. Jadi apa yang terjadi di pusat, nah itu juga menjadi salah satu kajian. Tapi Dam, ada beberapa hal yang menjadi tantangan anak-anak muda yang ketika terjun ke politik. Pertama misalnya apa ya, kalau orang sekarang orang-orang itu bilangnya kegokan kalau ketemu yang senior itu. Nah Adam gimana kalau posisi sekarang misalnya dari internal PKB juga di Dapil Adam banyak senior, ada apa lagi rame soal bahas etika kan? Saya percaya bahwa narasi yang diucapkan para pendahulu kita bahwa yang muda harus hormat yang tua, yang tua sayang sama yang muda. Nah itu harus dikawinkan, harus direkatkan dengan husnuzon. Gitu. Saya percaya senior-senior saya sayang sama saya. Ini didikan akademi PKB nih ya? Ya, saya percaya itu. Saya narasinya asik banget nih. Jadi yang tua harus sayang ke yang muda. Memang itu kan yang diajarkan kepada sahabat Nabi kan begitu diajarkannya, bahwa yang tua sayang sama yang muda, yang muda hormat sama yang tua. Gitu. Yang merekatkannya saya kira dengan husnuzon, dengan berprasangka baik. Gitu. Paling repot mancing aktivis itu. Saya buka data lagi di Pokja Wartawan Dam, 2019 kita kajiannya, beberapa caleg-caleg muda yang potensial dia dijadikan apa bahasanya untuk membantu si calon yang senior untuk jadi, karena misalnya taruhlah maksimal partai politik itu di satu dapil bisa 2 kursi, kebanyakan 1 kursi karena juga jumlah partai dengan kuota yang ada juga lebih banyak jumlah partainya. Jadi ada kekhawatiran bagi kaum muda ketika terjun ke politik, wah jadi suksesor yang senior doang. Ya ada, narasi itu memang ada, saya juga tidak memungkiri. Tetapi begini, memang iklim politik itu kan iklim pertarungan. Ya. Gitu. Demokrasi lahir dari akar liberalisme yang persaingan, pertarungan. Kontestasi. Kalau nggak siap, mendingan nggak usah. Memang, kalau nggak siap gitu. Jangan mengkambing hitamkan posisi itulah. Gitu. Saya lebih suka ya memang wilayahnya pertarungan, termasuk dalam posisi meraih suara, kemudian ini bebas kok. Bebas itu dalam arti tidak dihalang-halangi, tidak diintimidasi senior, enggak. Saya kira ini iklim pertarungan yang bebas karena proses apa namanya membangun ya, membangun masyarakat, membangun wilayah itu tidak mungkin dilakukan sendirian. Satu, yang kedua secara teknikal misalkan nyari suara pun tidak mungkin sendirian. Konsep berjamaah kita. Konsepnya itu pasti bareng-bareng. Apalagi negara kita kan negara Pancasila ya, walaupun diserang
individualis, tetap kolektivitas itu harus tetap. Jadi saya kira memang itu hal yang biasa, yang lumrah. Tetapi kalau misalkan tidak siap bersaing, entah yang muda atau yang tua, jangan ikutan. Itu aja. Cocok, Dan. Ini banyak politisi-politisi kita. Bahkan jangan cengeng maksud saya. Nah, ketemu nih. Narasinya jangan cengeng. Jangan cengeng. Pundungan. Baperan lah. Baperan. Jangan baperan. Ya, meskipun kita akui bahwa sampai tahun ini masih banyak politisi kita yang baperan. Baik yang senior maupun yang pemula malah. Tapi problematikanya ketika ya prinsip di dunia politik ya harus siap. Betul. Ini kan problemnya karena kita sistemnya elektoral, tidak hanya menjual gagasan dong, Dam. Betul. Kita juga akan koyak dengan logistik. Gimana keluarga supportnya? Support? Bahwa logistik itu memang sesuatu hal yang harus dikeluarkan ya. Harus ada gitu. Tetapi saya menempatkan logistik itu instrumen. Bukan sesuatu hambatan, bukan sesuatu halangan, bukan instrumen. Saya percaya dari dulu keyakinan saya diajarin mentor-mentor saya itu tidak melihat realitas itu sebagai masalah, tetapi sebagai tujuan. Kalau itu tujuannya nyalek, apapun persoalannya itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi kalau kita belum apa-apa sudut pandang yang masalah, ini rata-rata aktivis ini melihatnya sebagai masalah dulu, problem dulu, kemudian ingin menjadi superhero, seakan-akan menjadi problem solver, gitu. Nah, saya kira pendekatannya itu harus dirubah. Ini mencapai tujuan dulu, pendekatannya. Jadi kalau punya keinginan, misalkan jadi anggota DPR, kalau nggak didorong untuk jadi anggota DPR, ya sudah fokus saja kepada anggota DPR. Logistik adalah instrumen, gitu. Instrumen aja, alat bantu. Gitu. Dan keluarga, istri, mertua, orang tua, support. Doa, full ya. Doa, support itu penting. Penting. Karena apapun ya, kalau menempatkan logistik sebagai barometer utama, saya kira aktivis tidak punya kesempatan. Kalau menempatkan logistik di barometer pertama, syarat utama, aktivis tidak akan mempunyai kesempatan untuk menggerakkan, untuk berkhidmat, untuk mengabdi ke masyarakat gitu. Makanya kalau ada aktivis kok melihat figur sosok itu dinilainya logistik dulu, ya contoh misalkan, saya kira nih momentum 2024 ini itu momentumnya aktivis. Saya punya keyakinan Bung Saprol, sebagai aktivis yang melatih kami ini, mengkader kami ini, saya yakin kapan waktu kita pasti memimpin negeri ini. Saya kira 2024 inilah doa-doa itu terjawab. Tahun ini momentumnya. Momentumnya ini. Kita buka datanya nih, Dam. Di DPRD Banten, hasil pemilu 2019. Apalagi konteks nasional ya, kepemimpinan nasional. Agak kurang menggembirakan kalau yang level provinsinya. Dari 85 anggota DPRD Banten hasil pemilu 2019, dari 85 itu aktivisnya nyaris di bawah 10 orang. Sisanya itu pengusaha mayoritas kan. Nah, kalau di level nasional mungkin persentasenya tidak terlalu tinggi, tapi karena jumlah di sana lebih banyak, lebih kelihatan karena biasanya yang backgroundnya aktivis yang menguasai media. Makanya kadang-kadang para wartawan kebingungan nyari dari 85 anggota dewan, pasti yang ngomongnya itu aja. Karena ada kelebihan, ada bonus kalau yang duduk di parlemennya mantan aktivis, cara berkomunikasi menyampaikan apa yang dia perjuangkannya juga nyaman ke jurnalis, nyaman ke masyarakat. Tugas salah satu saya kira ya yang jarang ada di buku ilmu politik lah. Tugas anggota DPR itu kan speak up.
speak up. Salah satu corongnya ya media. Asik. Kalau anggota DPR jauh dari media, kalau anggota DPR jarang speak up, bicara gitu, mengontrol jalannya roda pemerintahan, mengevaluasi jalannya roda pemerintahan, terus ngapain itu? Tapi gini, saya pernah ngobrol dengan eksekutif, dengan dinas-dinas. Mereka ternyata lebih nyaman dengan para anggota dewan yang bukan background aktivis. Karena kata mereka, mungkin begitu, atau paling tidak nggak daya kritisnya nggak segreget para aktivis. Artinya ada eksekutif yang mungkin kita nggak tahu doa mereka ya. Nama Adam tidak termasuk dalam doa mereka karena menginginkan kalau bisa kurang-kurangin dah yang jadi. Ini kan problem kita juga. Kita doakan. Iya. Padahal masa depan Banten lebih baik justru ketika yang duduk di parlemen. Saya lebih banyak peran aktivis. Bukan mau menegak atau menafikan peranan para pengusaha. Itu penting saya kira. Tetapi kalau harusnya di kita ini kan kultur Indonesia negara berkembang lah, negara berkembang. Ini pemain juga kadang-kadang pengen jadi wasit, gitu loh. Maksudnya pihak ketiga itu ya pihak ketiga saja. Pengusaha itu pihak ketiga saja, jangan juga jadi pemainnya, jadi wasitnya gitu. Biarkan regulator itu bekerja yang diisi oleh para aktivis sebetulnya. Gitu. Tetapi penyakit negara berkembang memang itu. Gitu. Iya. Ini memang saya nggak ngerti ya, tanpa bermaksud gimana, tetapi apa sih yang dicari oleh pengusaha itu kan untung itu aja. Gitu. Dan nambah lagi penyakitnya negara berkembang itu dah. Kita miskin keteladanan. Nah itu. Di pusat harusnya dia di tengah tidak memihak, justru memihak. Ini kan cara orang memahami di daerah kan lebih, ininya aja nggak netral misalnya. Turun terus itu penyakit itu ke bawah. Nah itu saya meminta bantuan memang ke teman-teman juga untuk membantu memberikan pemahaman ya, pendidikan politik untuk masyarakat. Gitu. Kita lama belajar, kita lama juga terjun ke masyarakat. Saya kira harus diimbangi dengan itu. Ya dulu Suhoki juga kan bilang begitu kan, gitu, bahwa perjuangan juga tetap butuh hal-hal yang instrumen, tetapi sifatnya instrumen. Gitu. Medan juang itu kan juga butuh. Ya Suhoki gimana mau nulis gagasannya itu harus tertuang kan, nah itu kan juga butuh material. Iya. Sayang si Hoki nggak hidup sejaman dengan kita. Nangis kayak. Iya. Gagasannya nggak bisa di-medsos gitu. Nah, Dam, gimana menyikapi medsos, Dam? Digunakan nggak untuk salah satu instrumen mencapai tujuan tadi, dilantik jadi anggota dewan? Tidak terlalu saya. Tidak terlalu karena variabel sosmed di level provinsi saya kira nggak terlalu. Di tingkat legislatif maksud saya. Saya kira nggak terlalu, bahwa itu tetap ada ya. Tetap ada ya. Teman-teman saya mintakan itu untuk, tetapi tidak bikin akun-akun yang baru gitu. Tidak bikin akun baru, tidak bikin akun-akun yang gimmick-gimmick gitu. Teman-teman cukup saya di mana update. Saya di mana update, itu aja saya minta ya. Biarkan urusan pilpres saja yang banyak hoax-nya di medsos. Penggiringan. Framing. Dan tapi kan karena pencalegan Adam juga tidak berdiri sendiri. Di PKB masuk di struktural, Adam? Saya kebetulan di Banom, Badan Otonom. Disebutkan juga nggak apa-apa? Saya di Badan Otonom Gemasaba, Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa, itu salah satu saya partai di PKB, posisi Sekretaris Jenderal. Dan memang isinya anak-anak muda. Berarti masih sering masuk kampus ya? Masih diskusi. Kayak kantin gitu. Ya, masih. Itu cara memelihara akal sehat. Cara memelihara akal sehat itu. Cara memelihara akal sehat. Keren. Ini dia
ke mulai substansi kita nih. Biar tetap waras. Biar tetap waras. Sekjen di Banom Partai Kebangkitan Bangsa. Ada tugas tambahan nggak untuk perpilpresan? Oh ada. Ada. Gimana Adam membagi waktu? Di satu sisi juga harus mengkampanyekan diri sebagai caleg, betul. Sementara di sisi lain juga ada amanah, ada tugas, juga harus menyukseskan calon presiden yang didukung PKB. Kan ada program ya. Oke. Saya kira semuanya terprogram. Kalau secara pribadi saya kira tetap di mana saya datang kampanye mensosialisasikan ada ma'rifat, di situ kita akan berbicara amin. Oke. Itu bukan, saya kira bukan cuman sekedar apa ya namanya, bukan cuma sekedar tugas partai, tetapi impian para aktivis. Impian para kapan lagi? Aktivis memimpin negeri, kapan lagi? Itu aja sebenarnya. Jadi saya kadang-kadang juga berdiskusi dengan senior-senior, dengan teman-teman. Ya mohon maaf ya. Ini kan mimpi kita dulu, gitu. Ini kenapa giliran ada aktivis sekarang yang maju? Gegap gempitanya agak berkurang nih. Iya. Agak nyolek-nyolek dikit. Ini kapan lagi loh, gitu kan? Dari 01 jelas, 02 jelas, 03 jelas. Saya nggak tahu kalau 02. Saya nggak tahu nih. Iya. Ini iklimnya iklim aktivis. Dalam kalimat yang sederhana. Aktivis itu sudah teruji kepekaan dan kesadaran sosialnya. Jadi diskusinya bukan tentang minat bakat gitu loh, tetapi lebih ke kesadaran sosial. Aktivis sudah terasa teruji kesadaran sosialnya. Meskipun Paslon 02 yang mengklaim dia anak muda banget. Ya, anak muda yang seperti apa? Anak muda yang kayak gimana? Iya. Ya kalau harus dibedakan antara anak muda dengan anak papa kan begitu. Beda itu. Gitu. Ini sudah di tepi jurang obrolan kita. Tapi saya ingin mengkonfirmasi ini yang lagi heboh, lagi rame nih di kalangan politisi milenial, terutama di pendukung 01 dan 03 ya. Ada fenomena salam 4 jari nih, Dan. Gimana? Apa catatan Adam terkait dengan fenomena salam 4 jari ini? Wah, jari itu kegelisahan, aktivis kan dan gelisah. Sapro kita juga mengenang ini romantisme ya. Romantisme bahwa aktivis bergerak itu kan dari gelisah. Gelisah melihat ketidakadilan, gelisah kita melihat kok negara begini amat ya. Kok masyarakat kayak nggak, dalam tanda petik, tidak terurus oleh negara gitu. Kok negara kayak nggak hadir nih di masyarakat. Kemudian negara hadir tapi kok kayak gimmick gitu loh. Ya, gimmick aja. Nah, ada fenomena salam 4 jari, saya kira cerminan ini. Itu kegelisahan para masyarakat pada umumnya. Aktivis ini kan merasakan denyut nadinya masyarakat. Gitu. Dan saya kira ini berbanding lurus. Berbanding lurus. Saya kira ini kegelisahan masyarakat, kegelisahan para aktivis juga. Apa itu artinya Adam ingin bilang bahwa salam 4 jari ini fenomena bentuk perlawanan pada realita yang terjadi saat ini? Enggak, saya lebih melihat bentuk kegelisahan yang natural. Natural sekali. Bentuk kegelisahan masyarakat, mungkin juga itu dirasakan oleh sebagian elit politik. Bentuk kegelisahan. Ini satu paket pertanyaan ini kalau bisa salam 4 jari. Gimana soal ada Paslon 2 kampanye Pilpres 1 putaran? Ya sah-sah aja. Sah. Nggak terganggu ini? Enggak. Ya sah, semuanya kan harus optimis. Ya. Tapi kalau nggak, ya jangan ngambek gitu loh. Kalau nggak kewujud kan jangan ngambek, jangan baper. Gitu.
Gimana ya? Iya. Doi kan yang paling senior. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi mestinya harapan untuk satu putaran itu tidak hanya dikooptasi oleh 02. Justru semua kontestan di Pilpres itu menginginkannya tentu satu putaran ya. Mungkin bukan begitu ya bahasanya, gimana? Tapi lebih kepada realistis. Oke. Realistis mungkin apa tidak. Gitu. Kalau Adam lebih kemana? Lebih percaya ke? Ya saya lebih percaya 2 putaran. Lebih percaya 2 putaran. Saya lebih percaya 2 putaran. Kenapa saya bilang lebih percaya 2 putaran? Politik itu matematik. Asik. Hitung-hitungan gitu. Bukan judi ya. Judi gitu. Iya. Coba peruntungan enggak. Itu juga hitung-hitungan realistis lah. Ada rumusnya ya. Yang kedua, jadikanlah satu putaran ini bonus gitu. Bagi Amin mah gitu. Oke. Bagi Amin kalau jadi satu putaran ya itu kehendak masyarakat. Oke. Bonus, kehendak di langit dan kehendak di bumi. Gitu kira-kira. Kalau sudah jadi satu putaran. Ya yang kolibal kulub katanya begitu. Apa yang bisa menggetarkan isi hati masyarakat kan? Berarti ada restu langit di situ kalau misalkan satu putaran. Sudah mulai makin berat kita. Tapi kalau misalkan realitanya 2 putaran, kita memang bersiap di 2 putaran. Oke. Di 2 pertanyaan terakhir nih, Dam. Kalau kemudian tadi ada juga tanggung jawab untuk juga sukses kan calon presiden yang diusung PKB. Lalu kita mulai mengerucut bicara soal Banten. Banten 2014 pemilunya, 2019 basis Prabowo boleh dibilang karena pertarungannya Prabowo dengan Jokowi. Jokowi dilantik jadi pernah 2 kali, tapi Banten nggak pernah berhasil ditaklukkan. Betul. Nah sekarang 2024 fenomenanya kan lebih unik, tidak ada cebong kampret. Pertarungannya justru banyak yang bilang para pengamat di Banten, justru pertarungannya Banten ini perebutan antara paslon 01 dan 02. Kalau catatan Adam gimana? Ini 01 yang menang. Oke. Di Banten. Tim sukses atau partai 02 itu nggak berani vulgar di Banten. Kita takut. Apalagi ini berimbas nanti mendekati pilkada. Oke. Ya mohon maaf, nggak akan berani vulgar-vulgar basis 01 di sini. Saya kira nggak akan berani. Berapa persen hitung-hitungan Adam untuk Banten jadi lumbung suara Anies Amin? Saya belum berhitung sampai ke sana ya. Secara pribadi itu mungkin tugas TKD. Itu berhitung segala macam. Tetapi kebetulan perilaku pemilih, kemudian tipe masyarakat. Banten ini beririsan sekali dengan 01. Beririsan sekali dengan 01. Gitu. Kalau misalkan di Banten misalkan sebagai pemilih Muslim dan Muslim taat di Banten itu bukan bermaksud memainkan politik identitas, tetapi ini lebih kepada kondisi sosial masyarakatnya memang itu. Nah, potret itu ditemukan nggak di dapil Adam? Ya, ditemukan sebanten. Mungkin cuma Tangsel aja enggak. Tapi sebanten rata-rata begitu. Kalau kita dilarikan lagi ke sejarah segala macam, ya Banten tidak pernah berubah. Gitu. Kita bentuk perlawanan dulu petani, Banten apa segala macam, itu pasti di belakangnya ada dorongan perilaku Muslim taat. Gitu. Berarti kalau Anies dan Caimin kunjungan ke Banten, Adam pasti ada di pusaran lokasi. Kebetulan yang di Serang kemarin saya enggak. Waktu di Tangerang saya hadir. Waktu di Tangerang hadir. Apalagi kawan Amin kan. Satu jelas dari background aktivisnya. Anies Baswedan, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Muhaimin Iskandar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang under Adam. Itu senior saya. Artinya memang ditambah lagi Muhaimin Iskandar itu memang Gus. Lahir dan besar di lingkungan pesantren. Bapaknya kiai, gitu. Gus. Dan ya karena sikap low profile mereka berdua kan nggak sesumbar aja mungkin gitu. Memang
Caimin juga sosok yang unik saya kira. Oke. Sosok yang unik. Udah ngopi bareng dengan Caimin? Beberapa kali. Beberapa kali Kita sering di-briefing. Sama Pak Anies? Kalau dengan Pak Anies belum deh. Belum ya. Tetapi dalam kesempatan saya salah satu yang kagum dengan beliau secara pribadi ya sebelum Pilpres gitu. Bahkan ketika Pilgub DKI, ketika beliau ketika Pilgubnya, ketika beliau jadi gubernur, kan kebijakannya agak aneh ya, gitu. Saat yang lain bangun jalan, dia nyempitin jalan tuh di DKI, sempitin sama dia jalan, dibangun trotoar. Kemudian JPO, akses segala macam. Ini orang mau ngapain? Betul. Kebetulan saya aktivitas di Jakarta kan. Ini orang mau ngapain? Saya bilang. Kesini menjadi tahu. Oh ya, begitu seharusnya saya kira pemimpin. Gitu. Satu mau memastikan kesiapan masyarakat untuk akses jalan kaki. Lebih lebar karena negara-negara maju ternyata ramah kepada pejalan kaki. Gitu. Jadi dari itu aja saya membandingkan, misalkan Bung Saprul bisa mungkin saya membandingkannya dengan film-film tuh kan, film-film di Eropa, di Amerika. Itu kan pejalan kaki banyak banget. Kemudian yang viral-viral di Jepang, Shibuya itu jalan kaki. Mungkin negara-negara maju seperti itu ya, iklimnya. Negara maju belum pernah main ke Serang berarti kan? Bagaimana trotoar kita jadi kaki 5. Nah itu maksud saya. Tapi itu kan estafet, gitu, kebijakan itu yang disiapin dulu. Siap. Pamungkas nih Dam. Dulu kan kita tahu banget, hampir jadi PKB itu koalisinya dengan Gerindra. Tiba-tiba masyarakat dikejutkan, akhirnya PKB justru koalisinya dengan Bang Anies, dengan Nasdem. Kalau sebagai kacamata aktivis, bersyukur ketika Caimin akhirnya kawinnya dengan Anies, nggak dengan Prabowo. Tapi ada sempat galau nggak, Dam? Sempat gelisah nggak waktu, waduh, Gerindra dengan PKB nih? Kenapa? Dulu kan sempat tuh bangunan koalisi mesra banget kan, Pak Prabowo dengan Caimin, bahkan di basis-basisnya PKB, Prabowo hadir. Ada kegelisahan di awal ketika, waduh, jangan-jangan kawin nih Prabowo Caimin. Saya mungkin yang dari awal yakin PKB dengan Gerindra pada waktu itu tidak akan berumur panjang. Ada keyakinan itulah. Ada keyakinan itu bahwa dari sisi rumus nggak ketemu. Dari sisi rumus dari sisi latar belakang, kebiasaan itu agak nggak ketemu lah. Caimin dengan Prabowo. Kemudian saya kira ya, dan ketika itu terwujud ya sudah. Ini namanya mustaqil. Semestanya mendukung. Semesta mendukung ya. Karena ini Pamungkas ada anaknya nih, Dam. Tapi kan belum selesai di situ. Ketika para aktivis yang ikut PKB, bersyukur akhirnya nggak jadi dengan Prabowo. Tapi tiba-tiba koalisi dengan Anies Baswedan, ada PKS di situ. Meskipun mesra banget sekarang, bagaimana kader-kader PKS sudah tidak asing dengan Yalal Waton misalnya. Adam melihat situasi di koalisi ini ada kabar baiklah untuk bangsa dan negara ini atau pada awalnya mungkin orang kaget, itu aja. Pada mulai kaget aja. Ya 2024 ini memang katakanlah ini kocok ulang lah. Katakanlah. Pada awalnya mungkin teman-teman juga kaget, senior-senior kaget, kader-kader juga pada kaget. Ini gimana segala macam gitu. Tetapi kita yakinkan bahwa posisi PKB adalah yang didukung, kemudian dari sisi perjuangan ini akan menjadi setali seirama. Tidak terlalu sulit, ini kaget aja. Ini kaget aja, ini nggak ada yang terlalu menjadi persoalan. Jadi kenapa? Karena
ini persoalannya persoalan siasah aja, persoalan politik gitu. Kemudian tidak hanya ya kalau berbicara elektoral di legislatif, saya kira ya tidak hanya dengan PKS, dengan Nasdem pun mungkin tetap aja kan ada posisi-posisi persinggungan itu di koalisi manapun. Jadi itu biasa, sesuatu yang biasa. Dan memang ya katakanlah ya semuanya akan nyala waton pada waktunya. Akan nyala waton. Paripurna sudah. Makin banyak Mas Safro bincang dengan Adam, tapi durasi kita juga terbatas. Kita tentu ucapkan karena ini awal Februari, tinggal menghitung hari lagi, 2 pekan lagi kita ke pemungutan suara. Kami ucapkan selamat berjuang. Siap. Terima kasih senior. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan perjuangan tadi bisa tentu tercapai. Tentu kami juga sebagai para jurnalis akan semakin bangga gitu ya, para aktivis kemudian bisa duduk di parlemen, karena masyarakat Banten, masyarakat Indonesia juga terutama membutuhkan perda, membutuhkan undang-undang yang dilahirkan oleh mantan-mantan aktivis. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah hadir, Dam. Siap. Nanti kita akan undang lagi pasca pemungutan suara nanti. Siap. Nah, karena kita harus uji nih, ketika aktivis lagi situasi menang seperti apa responnya, begitupun sebaliknya ketika tidak menang di medan tempur, kita ingin mengundang bagaimana responnya. Baik. Kita akan undang lagi para mantan aktivis yang jadi caleg. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Bagus Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.